Oke, sebenarnya saya malam ini mau berbicara tentang ideologi dalam pemerintahan. Tapi saya tunda dulu karena saya harus menggambar itu loh. Saya nggak puas kalau nggak gambar di papan tulis. Nah, saya dahului dengan berbicara mengenai ini, masyarakat dan pemerintahan. Karena nanti juga akan terkait tentang posisi governmentality ya. Jadi yang sudah kita pelajari ini kan nanti puncaknya kita mau mempelajari governmentality. Nah, untuk mengarah pada governmentality ini ada sejumlah tema yang sudah dan akan kita pelajari, termasuk hakikat pemerintahan dengan tiga misi besar yang sudah kita pelajari. Kemudian juga ideologi nanti bahwa governmentality atau kepemerintahan ini itu adalah satu visual untuk memahami model-model atau pola pemerintahan di dalam ideologi neoliberal. Nah, hari ini saya bicara masyarakat, nanti juga akan terkait dengan ideologi dan terkait juga pembicaraan masyarakat ini dengan kepemerintahan atau governmentality. Sering saya sampaikan bahwa pemerintahan ini sebenarnya terkait dengan masyarakat karena pemerintahan ada karena ada masyarakat. Bahkan bisa dibilang kalau begini, saya tulis di mana ini ya? Saya tulis di chat ya, tulis di chat bahwa politik adalah landasan pemerintah. Desa desa adalah landasan negara. Lalu masyarakat adalah landasan pemerintahan ya. Masyarakat itu adalah seluruh rakyat atau kolektivitas ya. Jadi kemarin kita sudah sempat berbicara mengenai setiap dan seluruh. Pancasila sila kelima bicara seluruh rakyat itu artinya masyarakat. Memang ini ada ideologinya tersendiri mengapa memilih seluruh rakyat, tapi bukan berarti bahwa seluruh rakyat itu mengabaikan setiap rakyat atau setiap warga negara. Nah, nanti kalau kita ketemu di kelas, nanti saya akan buat gambar-gambar gitu, matriks atau kotak-kotak gitu yang nanti akan menjelaskan berbagai spektrum ideologi dan kita bisa memahami bagaimana di mana posisi rakyat, posisi masyarakat, posisi pemerintah negara maupun ekonomi. Jadi ini Anda harus memahami ini tiga kata kunci ini. Politik adalah landasan pemerintah. Nanti kita bahas juga. Bukan malam ini sih. Desa adalah landasan negara dan masyarakat adalah landasan pemerintahan. Jadi pemerintahan itu dibuat karena ada masyarakat. Masyarakat ada karena makhluk manusia sebagai makhluk sosial. Jadi itu yang paling pertama ya. Kemarin sudah saya bahas asosiasi manusia atau masyarakat gitu ya. Yang pertama adalah ini ya, adalah keluarga. Dan saya juga sudah menyampaikan bahwa pemerintahan itu ya ibarat dalam rumah pekarangan, rumah tangga, tuan rumah, keluarga. Jadi masyarakat itu sama dengan keluarga. Warga negara adalah anggota keluarga. Nah, poinnya di situ dan memang ini dalam perjalanannya antara masyarakat dengan pemerintahan ini sangat dinamis. Sangat dinamis dan dari hari ke hari
kita bisa memahami bahwa pemerintahan itu lepas dari landasan masyarakat. Dan saya sering mengutip ini ya, ada Profesor apa namanya Josh Rad Scalder, saya tulis di situ ya. Jadi ini dia menyampaikan tiga tipe pemerintahan yang terkait dengan masyarakat. Yang pertama pemerintah, pemerintah dan pemerintahan bersama masyarakat. Ini dulu ya, ini tipe pertama. Pemerintahan bersama masyarakat. Ini yang paling tua, yang paling awal. Jadi pemerintahan itu dibuat bersama masyarakat di antara orang-orang setempat. Sehingga ini istilahnya kalimatnya adalah orang-orang setempat atau katakanlah masyarakat setempat. Dan kemudian sering disebut dengan local apa namanya self governing community ya. Jadi masyarakat yang memerintah dirinya sendiri. Jadi artinya ini pemerintahan itu ya dibentuk dimiliki oleh masyarakat dengan caranya masyarakat. Tapi ini community ya. Nah, desa atau adat itu termasuk kategori yang ini, yang tipe pertama ini, pemerintah dan pemerintahan bersama masyarakat. Jadi artinya ya baik itu struktur mekanisme pemerintahan ini itu ya ditentukan sendiri, diatur sendiri oleh masyarakat setempat. Aturannya, hukumnya juga hukum setempat. Dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai self-governing community, tetapi kalau dalam bahasa kita, dan itu dipengaruhi Belanda, disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan masyarakat hukum. Sering bahkan ditambahi dengan adat ya. Nah, poinnya di situ ya. Karena itu mengapa pemerintahan dengan masyarakat tidak dipisahkan. Karena menurut tradisi di kontinental, pemerintahan itu sama dengan kesatuan masyarakat hukum. Ya, jadi kalau Anda sering melihat definisi undang-undang misalnya, kesatuan masyarakat hukum itu sama dengan pemerintahan. Jadi artinya kesatuan masyarakat hukum itu dia punya pemerintahan sendiri, punya hukum sendiri, punya wilayah sendiri, punya struktur kekuasaan sendiri, punya harta benda sendiri. Itu secara prinsip begitu ya. Kalau kesatuan masyarakat hukum itu adalah satu konsep yang dilahirkan oleh apa namanya, oleh para sarjana hukum, tetapi kalau di dalam dunia pemerintahan ya itulah pemerintahan. Untuk menyebut pemerintahan lokal atau self-governing community. Ada istilah lain yang kadang saya pakai, itu adalah masyarakat yang berpemerintahan. Ya, masyarakat yang berpemerintahan. Memang ada juga masyarakat yang tidak berpemerintahan itu. Kalau orang-orang sekedar berkumpul untuk bekerja sama misalnya, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, nah itu masyarakat tidak berpemerintahan. Tetapi ini seperti kesatuan masyarakat hukum atau desa dan sebagainya, nah ini disebut masyarakat yang berpemerintahan atau self-governing community, atau bisa juga disebut sebagai pemerintahan bersama masyarakat. Jadi teman-teman tolong dicermati kata kunci bersama ya, pemerintahan bersama masyarakat. Jadi keywordnya adalah bersama.
Ini artinya antara pemerintahan sama masyarakat itu ya satu kesatuan. Bisa dibilang ini ada dua sisi ya, dua sisi ya. Satu sisi pemerintahan, lalu sisi yang lain atau dua sisi mata uang, namanya masyarakat. Dan penting untuk kita perhatikan bahwa ini adalah tradisi yang sudah lama dipupuk oleh kampus kita. Pemerintahan yang punya kepekaan terhadap masyarakat. Kalau ada juga perguruan tinggi lain yang mempelajari pemerintahan itu lebih bernuansa atau lebih bermakna pemerintahan sama dengan birokrasi. Karena itu nanti pemerintahan yang ngomong sibuk sibuk berbicara, berkegiatan di kantor-kantor. Nanti itu yang kemudian terpisah dari masyarakat. Nah, spirit atau semangat kita PMD adalah pemerintahan bersama masyarakat ini. Kalau nanti Anda berkiprah di dalam pemerintahan, entah menjadi kepala kampung, kepala desa, menjadi anggota dewan, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, misalnya, maka spirit bersama masyarakat ini tidak boleh ditinggalkan. Kepekaan pada masyarakat ini penting. Jadi artinya ketika kita berpikir, bersikap, bertindak, bahkan termasuk membuat kebijakan, itu jangan mengabaikan sisi masyarakat. Atau dalam bahasa yang sering muncul di dalam kita bicara desa itu, misalnya kalimatnya begini, pengaturan desa menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Atau istilahnya keragaman. Itu salah satu prinsipnya gitu. Nah, keragaman itu tidak hanya dilihat dari sisi istilah atau nomenklatur yang berbeda-beda, tapi spiritnya. Semangat semacam itu penting karena dari hari ke hari bahwa pemerintahan itu malah justru semakin jauh terpisah dari masyarakat. Dan itu memang sudah berlangsung lama, lalu hari ini itu semakin menguat. Masyarakat dan pemerintahan itu menjadi dunia yang terpisah. Ada seorang profesor mengatakan begini, ini bicara desa, seorang profesor ini. Memang betul, desa itu adalah fenomena sosiologis, desa adalah fenomena masyarakat, desa adalah masyarakat, tapi desa juga pemerintahan, kata dia gitu ya. Jadi profesor itu mengatakan bahwa desa itu adalah punya dua sisi, fenomena masyarakat dan fenomena pemerintahan. Tetapi, kata profesor itu, undang-undang desa ini menjadi salah, menjadi sesat ketika mencampur adukkan antara fenomena pemerintahan dan fenomena masyarakat itu menjadi satu. Jadi justru profesor itu ingin mengatakan bahwa ya kalau berbicara tentang pemerintahan desa harus tegas, harus dipisahkan dari masyarakat dan lebih mengutamakan bagaimana pemerintahan desa itu dikelola secara profesional dengan administrasi modern, dengan pelayanan publik yang jelas dan seterusnya. Ini yang pakai suara dimatikan dulu nih ya, di mute dulu ya. Siapa ini yang pakai itu ya? Udah? Diana itu mana? Diana. Arif Soru di Bali. Dibuka, ininya dibuka, kameranya dibuka. Semuanya kameranya dibuka. Hermina, Ya, maaf, maaf, Pak. Siap, siap, siap. Hermina, Hermina. Ya, Pak. Dibuka, semuanya dibuka. Nanti jangan sampai nggak dibuka lalu Anda pergi gitu ya. Itu kuncinya itu kita belajar itu ya harus memang disiplin. Oke. Mohon maaf, Pak, kalau lagi ribut, kami ada di luar. Ya makanya duduk lah di dalam lah. Jangan disambung.
Diana Ayu, Diana, halo, Diana Ayu, nggak ada? Kalau nggak ada saya hapus, saya buang ya, saya remove. Oke, udah, saya remove. Oke. Jadi kalau nggak ini nggak jelas saya remove, dipanggil nggak ada saya remove. Oke. Hermina ada kendala? Halo, Ya, Pak. nggak ada? Pak. Ya, oke. Tadi sampai di mana tadi? Yang Prof itu tadi Pak, Hmm? yang Prof mengatakan itu antara masyarakat dan pemerintahan harus dipisah tadi Pak tentang desa. Ya, ya. Ya memang itu ini ya pilihan orang, pilihan, mohon maaf, pilihan perspektif. Dan nanti ada pemisahan antara pemerintah dan masyarakat itu yang justru nanti menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi ideologi atau perspektif, pemerintahan bersama masyarakat ini sering disebut sebagai komunitarianisme. Ini ya, komunitarianisme. Tolong dilihat ya, komunitarian. Komunitarian itu ya istilahnya satu keyakinan, ideologi, gagasan yang memperjuangkan kebaikan bersama dalam komunitas, komu ya, kom ini istilahnya anu ya bersama ya, gitu ya. Nah, oleh karena itu komunitarianisme ini mengejar kebaikan bersama dan tidak begitu suka pada kebebasan individu. Individu tidak bebas. Nah, ini memang cocok. Ini bisa bermasalah ya, karena memang kalau kita di dalam republik, dalam suatu pemerintah negara yang besar, memang ini apa namanya kebebasan individu itu menjadi penting ya. Jadi kalau bicara kebebasan itu artinya kita bicara liberalisme. Nah, kalau komunitarianisme ini ini sebuah spirit tentang kebaikan bersama di dalam pemerintahan masyarakat tadi. Nah, ini yang paling awal dan kalau kita bicara desa ya memang perspektifnya begini, kita bicara pemerintahan desa jangan dipisahkan dari masyarakat. Kalau dipisahkan nanti jadi bermasalah. Dari waktu ke waktu itu selalu ada hasrat dari negara, dari para ahli untuk terus-menerus memisahkan pemerintahan desa itu dari masyarakat. Karena itu pemerintahnya lalu menjadi kantor, menjadi administrasi dan seterusnya. Nanti meskipun lebih fokus pada pelayanan, gitu ya. Jadi eh, apa namanya ini poinnya. Dan karena itu saya selalu mengingatkan bahwa spirit kemasyarakatan di dalam pemerintahan itu adalah tradisi yang sudah lama dirawat oleh PMD. Termasuk nanti kalau Anda KKN dan sebagainya ini spirit kemasyarakatan ini menjadi yang utama. Itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah pemerintah dan pemerintahan di atas masyarakat. Nah, ini pemerintah dan pemerintahan di atas masyarakat ini artinya apa? Yang paling awal ini pemerintahan yang tadi dipisahkan dari masyarakat. Jadi sengaja ya, sengaja dipisah supaya tujuannya apa? Supaya pemerintahan ini menjalankan fungsi pelayanan itu secara profesional. Arahnya ke sana.
Jadi apa? Pemerintahan ini bukan lagi sebagai fenomena sosiologis, bukan sebagai satu tindakan kemasyarakatan, tetapi yang paling penting dari pola ini adalah pemerintahan yang bercorak administratif. Jadi eh, istilahnya yang menjadi poin pentingnya nanti di sini adalah birokrasi, administrasi, pelayanan, dan sebagainya ya. Ini sama kalau Anda belajar teori birokrasi, ya di sini nih. Ini fenomena eh, apa namanya pemerintahan di atas masyarakat ini berlangsung sangat lama yang kemudian ini disebut sebagai otoritarianisme. Otoritarianisme. Jadi pemerintahan terpisah dan berada di atas masyarakat. Apa yang sudah kita bahas tentang negara pegawai, negara kolonial, negara administratif, ya ini contoh-contoh ya yang sudah kita bahas. Ini adalah contoh nyata tentang pemerintahan di atas masyarakat. Sama dengan pengalaman pemerintahan Orde Baru. Orde Baru yang berkuasa kira-kira 3 dekade. Jadi dia sifatnya otoriter. Otoriter itu yang mengambil keputusan sendiri. Otoriter itu ya tidak demokratis. Lalu poin yang penting lagi ini ya sifatnya ini ya. Ini ya birokratik. Semuanya serba dikuasai oleh kantor. Dan ini justru birokrasi ini yang meskipun maksudnya mau melayani ya, ini kan tujuan normatifnya itu kan melayani. Pelayanan itu normatif. Jadi saya terus di sini ya, birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan di atas masyarakat secara normatif hendak melayani dan melindungi masyarakat. Normatif ya. Tetapi eh, faktanya birokrasi itu mendefi timbang melayani dan melindungi. Ini ya, birokrasi mendefinisikan itu ya masyarakat harus begini, harus begitu gitu ya. Dan mengatur, jadi lebih banyak mengatur daripada melayani dan melindungi. Itu ya. Jadi ini sangat lama terjadi. Istilahnya kalau orang bilang pemerintahan birokratik gitu ya. Pemerintahan birokratik. Pemerintahan birokratik. Jadi ini artinya pemerintahan yang direduksi atau disederhanakan hanya semata-mata birokrasi, bukan politik.
Nanti akan lebih banyak berbicara birokrasi, administrasi tadi. Itu ciri khasnya ya. Dan ini sama dengan yang sudah saya omongkan sebelumnya, negara pegawai. Atau saya sering menyebut ini ya, namanya negaranisasi pemerintahan. Ya, negaranisasi pemerintahan. Jadi pemerintahnya itu istilahnya negaranya sangat kuat, istilahnya negaranya kuat, tetapi pemerintahnya lemah. Ini poin pentingnya di sini ya, negara kuat, tapi pemerintah lemah. Nah, kuatnya negara, ya, kuatnya negara bukan dalam pengertian kekuasaan dan kapasitas infrastruktural, melainkan kekuasaan dan kapasitas despotik. Ya, ya tolong dicermati itu kalimat terakhir ya, dicermati semuanya mencermati. Dan silakan Anda menafsirkan makna kalimat itu. Kuatnya negara bukan dalam pengertian kekuasaan dan kapasitas infrastruktural, melainkan kekuasaan dan kapasitas despotik. Yuk, ini ciri khas pemerintahan di atas masyarakat. Silakan menafsirkan, siapapun boleh ya. Sebelum saya tunjuk. Ya, saya berharap Anda di luar kepala ya, dua kata kunci infrastruktural dan despotik. Ya, silakan sebelum saya tunjuk. Ya, Saya, Pak, siapa? Indra. kalau tidak salah begitu, Oke. saya memahami apa yang dibicarakan Bapak bahwa eh, dalam terkait dengan desa ya, negara menjadi apa ya, desa sebagai objek begitu. Dalam hal apa namanya? eh Dia mendudukkan pemerintah itu sebagai alat negara begitu, Pak. Pemerintah Atau sebagai alat negara. juga Saya tulis pemerintah sebagai alat negara. Oke, yuk. Terus, eh, atau sebagai ujung tombak dalam hal pembangunan, Pak. Mungkin itu, Pak. hmm. Oke, kemudian saya tangkap pemerintah sebagai alat negara. Ada yang lain? Ini bebas. Anda harus berani untuk membuat argumen seperti Indra. Itu ada benarnya. Dan penting untuk dielaborasi, Indra. Jadi nanti Anda harus bisa mengelaborasi ini lebih jauh. Apa makna pemerintah sebagai alat negara? Yuk, yang lain. Yuk, ayo, yuk.
Marcelinus, kameranya dibuka Marcelinus. Ya, halo. Farika Alma, Farika Alma. Orangnya ada nggak ini Farika Alma ini? Halo, Farika Alma. Halo, ada nggak orangnya? Saya remove kalau nggak ada. Oke, Farika Alma saya remove, saya hapus. Lawer, Lawer, Lawer ada nggak? Ada, Halo, Pak. Ada, Pak. bicara? Bicara? Kau baca dulu kalimatnya. Kalimatnya baca dulu ya. Iya, Pak. Bisa baca nggak? Bisa, Pak. Ayo segera. Kamu menghabiskan waktu lah, Wer. Buang-buang waktu kamu. Yang lain siap? Siapa yang nggak kelihatan ini ya videonya? Marsiana, ini kamu parah kamu, lawer. Baca aja nggak bunyi kamu. Apalagi menerjemahkan maknanya. Marsiana dulu. Eh, kuatnya negara bukan dalam pengertian kekuasaan dan kapasitas infrastruktur, melainkan Infrastruktural, jangan dikorupsi. infrastruktural, melainkan kekuasaan dan kapasitas despotik. Eh, Kata despotik itu seorang penguasa yang memerintah dengan tangan besi atau tidak terlalu peduli pada kesejahteraan rakyat.
di mana despotik adalah bentuk dari seperti Mm. Ya, ya, udah, ayo terus, terus, jangan ragu. dia tuh seperti kata lalin yang artinya itu penguasa tirani. Tirani. Ya, Pak, dia sama seperti penguasa tirani. Hmm. Secara singkat, despotik itu apa? Misalnya negara despotik itu negara apa? Maksudnya itu sama seperti menurut pemahaman saya, Pak, sama Hmm. seperti bentuk pemerintahan itu dengan satu penguasa baik individu, di mana itu pemerintah menguasai itu dengan tidak peduli dengan kepentingan rakyat, dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Hmm. Oke, saya catat. James Roberto. Ya, James Roberto ya. Izin Makasih. Pak. Ya, Ya. saya Pak, izin menjawab. Yang saya tangkap berkaitan tentang negara itu melakukan sewenang-wenangan sehingga negara itu kuat. Dalam artian negara eh, sebagai instrumen kekuasaan. Negara sebagai instrumen kekuasaan. Kekuasaan siapa? eh, Kekuasaan oligarki maupun dinasti, Pak. Masa sih? Artinya Pak, negara Sekarang itu gini, James. Sekarang gini, James. Apa makna atau pengertian negara despotik? negara despotik itu negara yang kejam, Pak, yang menggunakan kekuasaan sewenang-wenangan. Kalau tirani? Ya, Kalau tirani? kalau negara tirani negara yang apa? Yang menggunakan instrumen-instrumen yang ada dalam negara, Pak. Kita nggak despotik sama tirani. Sama, Pak, sama. Ya beda lah. Beda, bro. Mari, Oh iya, ya kamu mikir dulu, James. ya gimana, Pak? Mikir kamu. Tirani itu Pak, apa? Kekuasaan terpusat satu orang. Despotik? Eh, eh, Kekuasaan yang dikuasai oleh pemerintah. Iya tadi kamu itu. Ya Kacau gimana, Pak? kamu itu. Kacau kamu itu. Marianus, Novaldo. Ya, tandai lagi tadi. Baik, Pak. Menurut yang saya tanggapi dari kuatnya negara bukan dalam pengertian kekuasaan dan kapasitas infrastruktur struktural, melainkan kekuasaan dan kapasitas despotik. Kalau menurut saya kekuasaan despotik ini dia lebih ke kekuasaan yang absolut atau kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa atau pemerintahan yang mengatur negara atau warga negaranya tanpa ada pembatasan dan pertanggungjawaban yang signifikan, Pak. Jadi kalau menurut saya ini adalah kekuasaan yang dijalankan dengan sewenang-wenangnya, Pak. Mungkin sekian, Pak. Sewenang-wenang. Iya, Kalau tirani apa? bentar.
Jadi hati-hati menggunakan kata-kata sewenang-wenang. Nanti Anda bisa terjebak. Ini kalau sewenang-wenang ini despotik atau tirani gitu. Udah dapat belum? Novaldo. Ini yang lain mempersiapkan. Oh, mikir dulu. Mariano, sekarang geser ke Maria Goretti. Mic-nya dibuka. Iya, Pak. Baik. Menurut eh, sesuai apa yang saya pahami, semampu saya, yang dimana kuatnya negara bukan dalam pengertian kekuasaan dan kapasitas infrastruktural, melainkan kekuasaan dan kapasitas despotik. Yang di sini menurut saya eh, yang dimana kayak negara negara kekuasaan negara bukan dalam pengertian kekuasaan dan kapasitas infrastruktural, melainkan kekuasaan dan kapasitas despotik. Karena menurut saya, karena kekuasaan despotik itu merujuk pada bentuk kekuasaan yang otoriter, yang dimana seperti kayak penguasa memiliki kendali penuh atas negara atau masyarakat tanpa adanya pembatas yang signifikan dari hukum atau lembaga-lembaga lainnya. Mungkin itu aja sih Pak yang Bedanya sama tirani apa? Sama-sama otoriter dua-duanya. Despotik sama tirani itu sama-sama otoriter, sama-sama melayani dirinya sendiri gitu. mungkin kalau yang tirani Kalau tirani dengan despotik digabung, itulah namanya absolut. Atau sering disebut fasis, atau sering disebut dengan totaliter. Totaliter itu ya totalitas, otoritarian, otoriter yang sangat total itu artinya ya antara despotisme sama tirani itu dijadikan satu. Nah, kita penting untuk memahami perbedaan itu. Jadi ada otoriter yang tiranis, ada juga otoriter yang despotik. Orde Baru itu punya dua-duanya. Meskipun dia sering dikatakan sebagai otoriter, tetapi sebenarnya dia totaliter. Karena apa? Karena despotisme dan tirani itu dijadikan satu. Nah, tetapi yang kita pelajari sekarang, yang kita bahas, itu bukan kekuasaan tirani, melainkan kekuasaan despotik. Nah, apa yang disebut dengan kekuasaan despotik atau negara despotik? Jadi Anda jangan mencampurkan atau membuat definisi negara despotik itu dengan kacamata tirani. Nah, karena itu penting bagi kita untuk membedakan mana yang tirani, mana yang despot. Maria Monikas Ranti, Monika, Iya, Pak. tadi Anda menangkap kalimat-kalimat saya yang terakhir antara apa namanya despot sama tirani. Apa kalimat saya?
Nah, belum nangkep, Pak. Belum. Terus apa yang kamu dapat dari pembicaraan beberapa saat terakhir ini tadi? Saya masih, Bentar, Pak. Hmm. Nah, eh, saya masih mengartikan yang kuatnya negara bukan dalam pengertian kekuasaan dan kapasitas infrastruktural, melainkan kekuasaan dan kapasitas despotik. Saya mencari tadi, Pak, kekuasaan despotik itu di mana pemimpin negara itu memiliki kekuasaan penuh atas semua aspek kehidupan rakyatnya. Jadi, rakyat ini dibatasi, Pak, oleh pemerintah. Itu despotik atau tirani? Despotik, Pak. Despotik. Kalau tirani apa? Kalau tirani, saya belum bisa tangkap, Pak. Belum bisa tangkap. Iya. Kuliah sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan soal tirani. Kalau yang pertemuan pertama saya belum masuk ke situ, Pak. Hmm. Geser ke Nicholas. Jadi baik, selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Minta maaf saya duduknya di tempat yang gelap. Kenapa Jadi gelap, bro? Kenapa di tempat gelap? di kamar jaringan wifi-nya lemot Pak. Oke. Terus ini di Nah, mana? jadi dari Ini di mana nih? di kos Pak. Oh, di kos. Oke, yuk. Nah, jadi pengertian yang bisa saya dapatkan dari kuatnya negara bukan dalam pengertian kekuasaan dan kapasitas infrastruktural, melainkan kekuasaan dan kapasitas despotis. Itu menurut saya bahwa suatu negara bisa dikatakan kuat bukan dari segi segi pembangunannya, segi infrastrukturnya, segi pemerintahannya, tetapi bagaimana cara atau sistem pemerintahan tersebut dalam bisa dilihat dari eh, tirani dan despotisme, yang mana kalau tirani itu dia memerintah berdasarkan apa yang dia suka begitu. Tidak berdasarkan kalau kalau tirani itu pemerintahannya dia memerintah berdasarkan apa yang dia mau. Sedangkan kalau despotisme masih memerintah berdasarkan eh, peraturan yang ada atau peraturan yang masih berlaku begitu. Jadi kalau despotisme sendiri tidak seenak-enaknya memerintah. Hmm. Eh, jadi kalau kaitannya dengan kalimat kutipan di atas itu, saya bisa simpulkan bahwa suatu negara dapat dikatakan dalam baik itu dan kuatnya negara itu dari pemerintahnya itu sendiri, Pak. Hmm. Tapi kamu bisa membedakan nggak antara tirani sama despot? Sebenarnya hampir sama tirani sama despot. Yang bisa saya bedakan hanya sebagian kecil, contohnya kayak macam sistem pemerintahnya tadi, Pak. Hmm. Sekarang geser ke Agnes Henderika. Iya, Agnes, yuk. Iya, Pak. Bentuk pemerintah. Menurut saya, Pak, sesuai dengan pemahaman saya, apa yang dimaksud dengan despotik itu seseorang penguasa yang memerintah dengan tangan besi yang tidak terlalu peduli pada kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan tirani Ya, ya. sedangkan tirani itu memerintah berdasarkan uh, sedangkan tirani itu pemerintah yang menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang. Sewenang-wenang ya. Kalau despot tidak sewenang-wenang. Yang bersuara siapa itu? Saya udah dengar suara. Di samping Agnes ada suara apa? Ya, Pak. Ada suara lain. Itu suara-suara apa itu? Kebetulan kami Zoom barengan, Pak, sama teman-teman Oh, satu kos, Pak. oke. Sekarang ke ini ya. Nur Setiaji. Baik, Pak. Menurut saya, despotik itu pemerintahan yang Bro, dengkulnya bro. otokratis. Gimana? Bro, dengkulmu ini loh. Oh ya, maaf, Pak. Soalnya nggak ada meja, susah, Pak. Kamu itu anak mana? Orang Banyumas ya? Purwokerto, ya, Pak. Bawor. Iya, Pak. Satria. Yo, terus ngomong. Menurut saya, despotik itu pemerintahan yang otokratis dan kekuasaan yang absolut. Kalau Triani yang kemarin saya ingat itu, Triani pemimpin yang dikuasai oleh satu orang, tapi manfaatnya untuk satu orang juga itu, Pak. Hmm. Tadi kan Menurut saya, saya bilang bahwa absolut itu artinya menggabungkan antara despot sama tirani. hmm, Itu absolut. oh ya, Pak. Nah, sekarang yang jadi bahan pembicaraan kita itu yang despotik. Despotik. Despotik itu seperti pemerintahan yang tertutup, bukan Pak, yang berarti tidak ada ruang untuk pengambilan kebijakan atau pengubahan oleh masyarakat itu, Pak. Kalau tirani, Kalau tirani itu dikuasai oleh satu orang, tapi dimanfaatkan oleh satu orang juga gitu, Pak. tertutup nggak dia? Tertutup juga ya, Pak. Berarti sama dong tirani sama despot. Oke ya, jadi ini terus-menerus saya sampaikan soal konsep dasar ini. Jadi ini teori yang disampaikan oleh Michael Mann ya, mengenai dua jenis kekuasaan infrastruktural dan despotik ya. Tulisannya di sini Michael Mann. Iya, Michael Mann. Nah, dia sengaja yang dipilih bukan tirani tapi despot. Kekuasaan despotik dilawankan atau berbeda dengan kekuasaan infrastruktural. Nah, despotik dengan tirani dalam hal ini itu juga berbeda. Kalau dua-duanya ada melekat pada negara atau pada penguasa, itulah yang disebut dengan kekuasaan yang fasis, atau yang totalitarian, atau yang absolut. Kekuasaan absolut itu ya despot sekaligus tirani. Itu sama-sama jenis kekuasaan yang melayani dirinya sendiri. Tetapi ada bedanya. Infrastruktural menurut Michael Mann adalah kekuasaan dan kemampuan negara itu untuk membagi logistik negara di seluruh ini ya. Jadi ini
kekuasaan penetrasi, misalnya membuat jalan yang semuanya bagus di seluruh penjuru negeri, bisa memberikan layanan publik yang bagus, semua puskesmas bagus, tidak hanya di kota, tidak hanya di Jawa, tapi juga di Papua, di NTT, dan sebagainya gitu ya. Ini kekuasaan infrastruktural ya, kekuasaan yang membagi logistik negara dengan baik. Kekuasaan atau negara despotik dalam pengertian Michael Mann ini itu yang menyerap, bahasa lainnya menghisap. Despot itu menghisap. Misalnya negara menghisap sumber daya alam dari Sumatera, Kalimantan, Papua untuk membangun Jawa, untuk membangun Jakarta, itu despot. Jadi artinya kekuasaan despotik di sini bukan kekuasaan membangun dengan baik, bukan kekuasaan melayani rakyat dengan baik, tetapi kekuasaan yang menghisap sumber daya, menghisap kekayaan alam di seluruh penjuru negeri ke dalam negara. Nah, jadi bahasa lain dari despot ini adalah rakus. Rakus ya, karena menghisap tadi ya, bukan membagi, tapi mengambil, menghisap, menyerap, semuanya diserap ke dalam negara. Tirani itu juga melayani dirinya sendiri. Kalau tirani adalah tadi bahasa ekstrimnya mudahnya kejam, ya. Kalau despot itu rakus, kalau tirani kejam. Suka ngebuki orang, suka mukuli orang, suka menangkap, yang tidak salah ditangkap, orang diskusi dibubarkan, dipukuli dan sebagainya gitu ya. Itu bedanya ya. Jadi ada juga kekuasaan yang despot tapi tidak tirani. Ada juga kekuasaan yang tirani tapi tidak despot. Kalau dua-duanya dipakai itu totalitarian, fasis, rakus sekaligus apa tadi, Nur? Kalau despot rakus, kalau tirani apa? Kejam. Kejam, Kejam, Pak. Jam. jam, suka mukuli, paham ya bedanya ya. Kalau dua-duanya digabung namanya kekuasaan absolut. Nah, Orde Baru dua-duanya dipakai. Dua-duanya dipakai. Kalau sekarang hari ini tidak terlalu kejam tapi masih rakus. Ya, kalau hari ini ya, Anda bisa menyontohkan enggak? Kekuasaan hari ini itu tidak begitu tirani tapi despot. Apa kali maknanya? Ya, kekuasaan, tak tulis di sini, negara hari ini hari ini tidak begitu tirani ya, meskipun ini masih jadi perdebatan juga. Nanti ini ya, nanti tiraninya kita lihat pada sisi lain. Artinya tidak begitu kejam. Tidak kejam, tetapi despotik atau rakus. Ya, Izin Pak, hmm? terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin dari sekilas tadi, negara saat ini Indonesia itu tidak tirani, memang tidak terlalu tirani, tetapi ke despot dalam artian rakus. Jujur kami jadi teringat kasus korupsi kemarin yang Harvey Muiz, Pak. Hmm. Yang itu korupsi 271 triliun. Dari hal itu kita itu bisa mengatakan bahwa bagaimana kejamnya Indonesia saat ini. Misalnya ada sumber Rakus daya. kejam. Rakus kejam. Rakus Pak, mohon maaf.
Mohon maaf, bagaimana rakusnya Indonesia saat ini saat ke daerah dan mereka bekerja sama dengan para elit ekonomi di sana rakusnya. Misalnya kayak seperti kasus Harvey Mois, pemerintah mengizinkan sekian, tetapi nyatanya tidak tahu kontrolnya pemerintah seperti apa, kok tiba-tiba itu bisa lahannya sekian ternyata yang ditambang. Itu membuktikan bagaimana rakusnya, dan bahkan masalahnya itu aspek lingkungan pun diabaikan. Bahkan selain itu, kadang-kadang pemerintah juga, misalnya seperti kasus kemarin dulu Wadas, Rembang, itu pemerintah di sana bermain. Bagaimana pemerintah, misalnya MK sudah, misalnya kasus Rembang atau Wadas itu MK sudah memutuskan ini melanggar lingkungan, tetapi nyatanya itu pemerintah masih menerabas. Mungkin itulah yang kenapa satu sisi pemerintah saat ini saat berhubungan dengan sumber daya, termasuk dalam tanda kutip sumber daya alam di desa, itu seringkali di sana titik-titik rakusnya pemerintah saat ini. Mungkin mohon maaf Pak, demikian dari kami. Terima kasih. Oke. Ada yang lain yang mau komentar? Boleh, silakan. Izin komentar Pak berkaitan tentang kekuasaan negara hari ini yang tidak begitu tirani atau tidak kejam, karena memang hari ini kita masih diberi kebebasan berekspresi yang seluas-luasnya, tetapi negara itu masih despotik dalam artian rakus yang Bapak sudah sampaikan tadi, bahwasannya hampir di seluruh wilayah itu diisap sumber daya alamnya, termasuk di Sulawesi, di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, yang bahkan lebih kalau bahasa saya lebih dianaktirikan, sehingga yang lebih berfokus pembangunannya itu di Jakarta Pak. Itu sehingga rakus. Itu Pak dari saya. Oke. Jadi kan saya ini membela ini ya, kemarin udah saya omongkan ya, membela IKN. Tapi banyak orang yang membela Jakarta. Saya nggak tahu kalau Bimo itu membela apa ya, karena orang Jakarta dia. Jadi orang-orang yang mengkritik ini, mengkritik IKN, sebaliknya membela negara atas nama keadilan, itu menurut cara pandang saya ya, itu orang-orang despot. Itu orang yang rakus, jadi masih tetap aja pengen mempertahankan Jakarta. Tapi beruntung sudah ada undang-undang tentang IKN dan ada undang-undang tentang ini ya, tentang DKJ, daerah khusus Jakarta. Jadi nanti Jakarta bisa kayak seperti New York ya, di Amerika bisa seperti New York, dia bisa menjadi kota industri, kota ekonomi, dan istilahnya ekonomi dan politik ini bisa dipisah gitu ya. Oke ya, jadi teman-teman ini dipahami memang secara gampang ya, despot itu rakus, kalau tirani itu kejam. Kalau dua-duanya digabung, itulah yang disebut sebagai kekuasaan absolut. Otoriter yang absolut gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini jenis ini masih banyak, meskipun nanti yang jenis tirani ya, tirani itu variasinya itu luar biasa. Kalau despot ya rakus gitu aja. Tapi kalau tirani itu sangat beragam. Sangat beragam. Bentuknya sangat beragam. Jadi tidak hanya semata-mata tirani dengan senjata misalnya. Tapi bisa juga tirani dengan hukum, tirani dengan aplikasi, tirani dengan pengetahuan, tirani dengan proyek. Karena ini penafsiran konsep tirani itu begitu banyak. Ada buku yang membahas apa namanya, the new interpretation. Jadi interpretasi baru tentang tirani. Oke, jadi teman-teman itu tipe cukup panjang kita berbicara mengenai pemerintahan di atas masyarakat. Nah, ini kalau kita bicara desa, tadi kan ada istilah self-governing community, itu sama dengan pemerintahan bersama masyarakat. Nah, kalau desa dalam
apa namanya dalam formasi pemerintahan di atas masyarakat dapat disebut saya tulis ya sebut sebagai local state government. Oke ya. Coba dilihat desa dalam formasi pemerintahan di atas masyarakat dapat disebut sebagai local state government. Jadi desa menjadi pemerintahan apa namanya pemerintahan kepanjangan tangan negara. Jadi desa hanya menjadi alat negara, gitu ya, atau negara memperalat desa. Desa bukan sebagai batu landasan dan batu penjuru negara, melainkan sebagai batu loncatan dan batu sandungan bagi negara. Ini contoh ya, local state government ya, keywordnya ya. Kalau yang pertama self-governing community, kalau yang kedua ini namanya local state government. Jadi intinya tadi seperti Indra katakan pemerintah sebagai alatnya negara. Nah ini saya Pak, sering izin ya, ayo, oleh komentar tadi Pak yang disampaikan. yo silakan. Izin teman-teman, izin Bapak, saya lagi di luar ada tugas. Ya. Apa namanya? Saya mau komentar tentang tadi Bapak bilang bahwasanya IKN sepakat daripada dengan Jakarta. Namun ada pertanyaan sebentar Pak. Apa namanya? Banyak ahli atau banyak pakar-pakar politik mengatakan bahwasanya perpindahan IKN ini dibungkus, misalnya dibungkus segala macam Suaranya ini loh, suaranya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, Tadi ada yang hilang suaramu, Arif. dibungkus bahwasanya ini gimana Pak? Tadi ada yang hilang. Oh iya, apa namanya? Dibungkus dengan gimana Pak? Ada kalimatmu yang hilang. Oh izin Pak, ini HP ku mati, ku pakai HP-nya James ya Pak ya. Iya. Siap. Lobet kayaknya Ini Pak, apa namanya tadi tentang IKN. Bahasanya kalau Bapak bilang bahasanya IKN itu pro begitu, kalau Jakarta kontra karena banyak ini dan segala macam. Misalnya kalau saya berpandangan bahwasanya banyak pakar yang menyampaikan atau yang misalnya saya nonton kemarin di TV itu bahwasanya pembangunan di IKN itu dibungkus dengan kesejahteraan masyarakat, dibungkus dengan pendekatan bahwasanya ini adalah apa namanya bukan lagi persoalan Jawa sentris, namun bagaimana melihat secara mendekat daerah-daerah yang terpinggirkan lewat jalur IKN begitu. Namun di sisi lain misalnya kita tahu sendiri bahwasanya kontradiksi terhadap IKN misalnya mengenai pembangunan dan segala macam dengan apa namanya misalnya kita lihat dari keindahan luarnya dan segala macam, namun di situ kan dapat pengisapan dan segala macam, istrinya tanah hak ulayat maupun dan segala macam yang dilindungi oleh masyarakat dibungkus atas dasar ini adalah kepentingan rakyat dan kepentingan. Kalau bagi saya misalnya apa namanya, misalnya dengan pembangunan di IKN bisa masuk di despotistik tadi yang disampaikan oleh Bapak, bahwasanya di sana ada pengisapan. Di satu sisi misalnya bukan lagi Jawa sentris, namun bagaimana menyeluruh lewat situ. Kalau bagi saya melihatnya bahwasanya ini adalah pendekatan di mana nanti ke depannya untuk bagaimana lebih menyeluruh lagi, karena misalnya ini lebih ke tengah, dia bisa dia masuk di daerah timur, bisa masuk daerah barat dengan keberadaan IKN ini.
Sehingga misalnya hari ini kita bicara tentang tirani atau bicara tentang despotik, dibungkus dengan kesejahteraan, dibungkus dengan ini kepentingan rakyat nanti untuk bagaimana pembangunan itu lebih dimeratakan oleh negara begitu. Sehingga misalnya pertanyaan saya Pak, misalnya Rocky Gerung mengatakan bahwasanya pembangunan IKN itu adalah merugikan rakyat. Kemending misalnya ada uang, misalnya APBN, ini kan dipakai juga APBN untuk pembangunan IKN dan segala macam di sana. Misalnya mengatakan bahwasanya IKN ini adalah perubahan perubahan di mana negara itu bisa mendekatkan negara kerjasama dengan pengusaha luar sehingga mendekatkan diri terhadap wilayah-wilayah timur di sana atau wilayah-wilayah barat yang dekat dengan IKN begitu. Sehingga pertanyaan saya, kira-kira ketika perpindahan IKN ini kira-kira kita mengukur bahwasanya yang menjadi lupa lagi. Pokoknya misalnya tadi pertanyaannya ini aja Pak, apakah pembangunan misalnya di IKN ini despotik atau tirani lewat ini tadi, lewat misalnya undang-undang, lewat kebungkusan, bilang bahwasanya lewat dibungkus sebagai kesejahteraan masyarakat dan segala macam. Mungkin itu Pak pertanyaannya, intinya apakah itu despotik atau tirani begitu? Oh ya. Ya kalau secara normatif itu kalimatnya kan bisa dibuat ya. Misalnya ikat untuk pemerataan pembangunan, untuk kesejahteraan itu kan normatif. Sama dengan pemekaran daerah itu kalau alasannya di dalam proposal itu untuk pelayanan publik kan gitu. Memperbaiki pelayanan publik. Tetapi ada studi yang menarik bahwa alasan pelayanan publik di balik pemekaran daerah itu kan normatif. Tetapi sejatinya pemekaran daerah adalah kehendak elit lokal untuk merebut sumber daya dari Jakarta. Poinnya di situ ya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa pemekaran daerah itu adalah bentuk negosiasi daerah untuk terhadap despotisme Jakarta tadi. Nah, soal IKN itu banyak masalah. Banyak masalah. Ya. Tetapi Jakarta punya banyak yang jauh lebih banyak. Jadi masalah Jakarta itu lebih berat, lebih banyak, dan itu sudah bertumpuk-tumpuk lama. Memang tidak apple to apple, tidak bisa membandingkan antara IKN pada hari ini dengan Jakarta karena Jakarta sudah 400 tahun dibangun. Dan cara membangun Jakarta dengan despotisme yang luar biasa. Nah, tentu IKN juga bisa menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah, tapi kondisinya tentu sangat berbeda. Kalau Jakarta dulu dibangun tanpa kritik loh. Sekian lama. Entah pada zaman Batavia dan lebih kuat lagi pada zaman Orde Baru. Kan nggak ada yang berani mengkritik ini ya. Mengkritik Jakarta, bagaimana Jakarta menghisap sumber daya dari berbagai pelosok negeri. Kan nggak ada yang melakukan kritik. Kalau hari ini kelebihannya adalah IKN itu dibangun disertai dengan banyak kritik. Itu yang membedakan, dan kritik ini menjadi energi yang tentu akan jauh lebih baik ya. Meskipun kritik itu juga beraneka ragam. Saya paling kritis juga melihat kritik kebenaran terhadap kebaikan. Jadi ini kan poinnya begini ya, ini kebaikan yang dikritik dengan kebenaran. Itu tidak apple to apple itu. Jadi kan kalimatnya begini, daripada uang 500 triliun untuk membangun IKN, lebih baik digunakan untuk penanggulangan kemiskinan, bisa digunakan untuk membangun kota-kota lain, bisa juga digunakan untuk mengubah atau memperbaiki Jakarta. Ya.
Tapi kan begini, yang namanya program penanggulangan kemiskinan kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu sudah melimpah ruah, sudah berlipat ganda kalau dibandingkan dengan duit 500 triliun yang sekarang dicurahkan untuk IKN. Hasilnya apa? Memang Jakarta begitu. Jadi kemampuan infrastrukturalnya itu sangat teknokratik. Bagaimana Jakarta menanggulangi kemiskinan itu sudah salah. Menanggulangi kemiskinan sebenarnya adalah mengawetkan kemiskinan. Nah, yang saya maksud Jakarta itu ya sebuah entitas. Ya, berbagai pihak yang menikmati Jakarta, baik menikmati ekonomi, menikmati pengetahuan, menikmati kekuasaan, menikmati proyek, dan sebagainya. Itu semua entitas. Bagaimana mereka memandang negeri, memandang desa, memandang Indonesia, memandang masyarakat dan sebagainya ya dengan cara mereka. Itu tirani yang ya bertumpuk-tumpuk, ada tirani aplikasi, tirani macam-macam. Jadi selain dia itu despot yang menghisap atau menyerap berbagai sumber daya, mereka juga tirani juga gitu ya. Jadi ini soal pertarungan, saya bukan anteknya Jokowi, saya bukan buzzernya pemerintah, saya bukan bayarannya pemerintah, tetapi saya memandang ini tonggak revolusi baru, ya, membuat negara baru, remaking the new state. Memang kalau apa namanya, kalau membuat negara baru itu ya dengan cara perang. Jadi negara menciptakan perang, perang menciptakan negara. Nah, perang ini bisa juga disebut sebagai despot. Jadi cara dia untuk membangun, mengumpulkan uang, kemudian juga membuat tempat, lokasi, itu pasti bersifat despotik. Pasti itu. Tetapi tidak tiran. Artinya ada kritik-kritik ya dibiarkan aja. Tetapi ini menjadi catatan ke depan. Dan kritik ini sebaiknya menjadi energi bagi masyarakat setempat, baik Kalimantan Timur secara khusus maupun Kalimantan secara keseluruhan. Jadi jangan sampai nanti masyarakat setempat, entah itu suku Dayak atau yang lain, itu bernasib sama seperti saudara-saudara kita suku Betawi di Jakarta, yang tersingkir, yang justru menjadi penonton lalu tanah-tanah mereka habis dibeli oleh orang-orang lain. Nah, ini yang saya kira penting untuk ini ya. Saya sudah bicara ya sama masyarakat di Penajam Pasir Utara yang menjadi lokasi IKN. Misalnya ini bicara soal tanah, soal lahan. Soalnya lahan masih luas. Nah, ada kecenderungan untuk menjual lahan itu. Nah, ini udah celaka ini kalau menjual ini kan. Ini kan ada 2 poin sebenarnya yang saya sampaikan diskusi di sana itu. Pertama ini soal pelepasan lahan atau pelepasan tanah. Yang kedua adalah soal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini 2 poin ini ya. Yang nanti bisa mengimbangi kekuasaan despotik bahkan sentralistik IKN. Jadi soal pelepasan tanah. Ada 3 jenis pelepasan tanah. Yang satu jual beli. Yang 2 sewa. Yang 3 penyertaan. Yang moderat itu sewa. Artinya juragan-juragan itu menyewa lahan. Misalnya sewa sekian tahun. Dengan harga sekian. Artinya kan tidak hilang itu. Itu moderat tuh. Nah, ada ekstrim yang jual. Biasanya pengusaha termasuk BUMN itu sukanya membeli. Mengapa suka membeli? Karena secara hukum lebih pasti. Ya, lebih pasti. Jadi nanti nggak akan ada urusan lagi secara hukum sama pemilik lama. Udah, beli habis. Oh, dia lebih tenang gitu. Dan nggak ada cerita meskipun nanti ada protes ya. Kalau ada sengketa di depan pengadilan ya pemilik tanah baru itu akan menang. Nah, ini banyak cerita yang begitu.
BUMN pun modelnya pengennya begitu. Beli lahan tuh, beli. Nanti akte SHM-nya, sertifikat hak miliknya pindah. Nah, saya mengamati itulah apa namanya despotisme yang luar biasa itu ada di situ. Yaitu contoh tentang bagaimana lahan orang Betawi itu dijual belikan pada pengusaha, pada juragan, pada orang-orang pendatang dan sebagainya. Lalu mereka mundur menepi atau minggir ke tempat yang jauh. Itu namanya pelepasan tanah dengan model jual beli. Yang nomor dua yang sewa itu masih mending ya. Nah, yang ketiga yang selalu saya sarankan, saya dengan beberapa orang, itu penyertaan. Bukan disewa, bukan dijual, tapi disertakan. Kalau ini misalnya ada pabrik apa, atau industri apa, atau tambang apa, disertakan. Jadi itulah yang maknanya menjadi tuan rumah. Karena orang setempat tidak punya capital, tidak punya modal, tapi punya aset. Yang punya modal itu bisa BUMN, bisa pengusaha, maka ini pertemuan yang selalu saya sarankan ya kalau lahan itu 20%. Ini seperti misalnya Malaysia ya. Malaysia itu kalau bisnis sawit, kalau nanam sawit 80% punya rakyat, 20% punya korporasi. Tetapi kalau pabrik pengolahan sawit itu 80% korporasi, 20% rakyat. Jadi 20% itu udah lumayan lah. Jadi lahan misalnya itu dihargai 20%. Jadi artinya masyarakat setempat itu tidak hanya dapat tetesan atau cipratan, tetapi menjadi tuan rumah, menjadi pemilik. Nah, ini pentingnya kita ngomong tentang tuan rumah itu di situ. Sama juga dengan poin yang kedua, saya katakan, loh kenapa ini ada lahan begitu luas, tapi kok nganggur, tidak digarap. Lalu mereka mengatakan, Mas, orang sini itu nggak ada yang mau bertani. Gitu. Terus saya katakan, ya kalau nggak mau bertani, ya jadilah tuan tani dong. Jadilah tuan tani. Jadi ketemu antara tuan tani sama tuan rumah tadi dengan ini ya. Jadi maksud saya begitu, ini harus dinegosiasikan terus-menerus. Jadi politik itu soal negosiasi ya, bukan soal kekuasaan fisik ya. Itu seorang menteri luar negeri di India, itu bilang begini, politics is about chemistry, not physics. Jadi artinya politik adalah soal kimia, bukan soal fisika. Fisika itu nanti kita bahas juga. Nah, sekarang ini banyak fisika politik, tetapi yang menarik yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri India itu adalah pemerintahan sebagai kimia politik. Kimia politik itu ya orang duduk bersama, bernegosiasi. Nanti orang-orang setempat di Kalimantan Timur itu menjadi tuan rumahnya tadi. Tidak hanya menjadi penonton atau hanya mendapat cipratan, tetapi ini ya pelajaran berharga, pelajaran penting yang selama ini menimpa saudara-saudara kita, masyarakat Betawi, jangan sampai itu menimpa berbagai macam suku lokal di Kalimantan Timur. Dan itu membutuhkan apa yang saya sebut sebagai kimia politik tadi. Jadi kimia ya, bersenyawa ya. Kimia itu kan konsepnya bersenyawa. Istilahnya ada proses musyawarah, negosiasi, dan seterusnya. Begitu ya, Arif ya. Jadi artinya apa namanya? Sabar, Pak. Apa namanya? Ada pertanyaan lagi. Ya. Apa namanya? Kami kan ada bertiga Zoom di sini di basa-basi. Jadi adik satu dari angkatan dua dia, karena dia ikuti tadi kuliahnya Bapak, menarik katanya, tapi dia ada munculkan pertanyaan, Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh. Oke. Mana ini? Halo, selamat malam, Pak. Malam. Kebetulan tadi ini kami nongkrong di kafe basa-basi sama mereka
Bung Arif, Bung James, dan saya juga mengikuti kuliah Bapak dan menarik Pak. Dan sebetulnya saya juga rindu untuk ketemu lagi dengan Pak Toro karena semester 1 kemarin kami dapat. Uh, saya masih ingat betul apa yang disampaikan oleh Pak Toro sendiri soal kebajikan. Kebajikan itu soal kebaikan dan kebenaran. Kebaikan itu soal moral dan nilai, sedangkan kebenaran itu soal norma dan nalar. Dan Pak Toro pada kesempatan wisuda kemarin mengatakan bahwa kalau tidak bisa menjadi orang baik dan orang benar, jadilah orang baik meskipun salah. Dan gunakanlah kebaikan untuk mengkritik kebenaran, tetapi jangan sebaliknya, jangan menggunakan kebenaran untuk mengkritik kebaikan. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan persoalan IKN tadi, apakah itu bagian dari cara pemerintah yang mengutamakan kebaikan untuk mengkritik kebenaran, atau bagaimana Pak? Karena sebetulnya kalau misalkan kebenaran dan kebaikan itu dipertentangkan, bagi saya itu suatu kontradiksi juga Pak. Karena kebaikan itu soal niat, dan niat itu kan ekspresi dari apa? Niat itu kan dari hati, dan itu tidak semua orang mengetahui bahwa niat kita itu baik ataupun buruk, dan itu tersembunyi. Tetapi cara itu kan ekspresi yang bisa dilihat oleh orang, dan cara-cara itu yang diketahui oleh kebanyakan orang. Tapi kalau niat itu tersembunyi, sehingga yang saya lihat niat pemerintah memang baik, tetapi caranya salah sehingga dampaknya buruk. Dan itu yang terjadi pada pembangunan IKN. Niat pemerintah baik, tetapi caranya seringkali salah dengan mencaplok dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alam di sana dan tanah ulayat masyarakat. Dan juga kemampuan komunikasi, termasuk kemampuan komunikasi dari Presiden Jokowi itu sendiri, itu tidak memberikan daya persuasif atau tidak meyakinkan masyarakat. Dan justru yang paling lantang berbicara ya orang yang menggunakan kebenaran tadi untuk mengkritik kebaikan, termasuk Rocky Gerung. Sehingga yang ingin saya tanyakan Pak, IKN ini kalau dibaca dari perspektif kebajikan yang Bapak jelaskan, apakah itu termasuk menggunakan kebaikan untuk mengkritik kebenaran, ataukah kedua-duanya? Terima kasih Pak. Ya. Saya kira IKN itu bisa dilihat dari sisi manapun ya. Kan jadi saya udah bilang bahwa IKN itu banyak masalah. Masalahnya banyak. Tetapi Jakarta itu punya masalah yang jauh lebih banyak. Poinnya ada di situ ya. Dan artinya jangan sampai ini orang mengeluarkan duit besar-besaran lagi untuk mengatasi masalah Jakarta yang jauh lebih banyak daripada masalah di ini ya IKN ya. Jadi di situ makanya kan saya selalu mengatakan ya memang antara kebaikan dan kebenaran itu susah untuk disatukan karena dia bekerja di ruang yang tidak hampa politik ya. Dan memang idealnya orang itu baik dan benar. Idealnya. Tapi memang kalau saya melihat di fenomena Jakarta, itu kebaikannya itu kan basa-basi itu. Tempat kafe nongkrong itu. Tapi orang lebih mengutamakan kebenaran. Ini ngomong tentang kebenaran dan kebaikan ini bisa panjang lebar ya. Dan itu yang ingin saya katakan bahwa kebaikan itu abstrak. Abstrak itu nggak kelihatan. Tapi denyutnya bisa dirasakan. Suasana kebatinan itu bisa dirasakan.
Nah, kalau orang yang mengutamakan kebenaran itu nggak akan setuju dengan istilah yang abstrak-abstrak, yang kebatinan. Lawang istilah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat aja dianggap abstrak kok. Nah, akhirnya kan nggak bisa ini. Sama juga seorang eselon 1 mengatakan bahwa rekognisi dan subsidiaritas itu abstrak. Lalu dia mengatakan bahwa ini cara kami mendaratkan, mengkonkretkan rekognisi dan subsidiaritas ke desa itu dengan SDGs desa. Kalau saya kritik, loh Anda itu namanya sosiolog yang tidak sosiologis. Kalau Anda mau belajar lebih tajam, yang mendarat, yang konkret dalam kehidupan desa adalah kepentingan masyarakat setempat, bukan SDGs. SDGs desa itu diklaim sebagai kebenaran. Benar, nalarnya dia benar. Tapi nalar yang direduksi. Jadi artinya begini, kebaikan itu abstrak, tetapi kalau kebenaran itu relatif. Relatif. Kebenaran menurut saya belum tentu dianggap benar oleh orang lain. Kebenaran yang disampaikan oleh para pakar, para profesor di Jakarta, belum tentu itu benar di mata saya. Nah, karena itu ada kesempatan di dalam proses diskusi itu namanya falsifikasi atas kebenaran. Falsifikasi ya, namanya falsifikasi. Saya sering di kampus dengan teman-teman dosen bilang begini, ya kalau Anda menggunakan kebenaran untuk mengkritik kebaikan, saya akan membalas untuk melakukan falsifikasi atas kebenaran yang Anda sampaikan. Dan falsifikasi itu akan menurunkan kadar kebenaran dari 100% menjadi tinggal 30%. Itu namanya itu ya. Jadi makanya kan idealnya urutannya itu kan nilai, nalar, moral, baru norma. Nah, apa yang terjadi sekarang di debat Mahkamah Konstitusi itu kan debat norma itu. Ya, nilainya kan nggak ada itu. Coba bayangkan. Ya, bagaimana para apa namanya hakim, para sarjana ya, para pembela, para pengacaranya 02 itu. Seperti Yusril katakan, narasinya hebat tapi buktinya lemah. Itu kan omongan norma itu, kebenaran norma itu. Padahal kan kalau kita ngomong adil kan nggak bisa hanya dengan norma. Tidak bisa hanya dengan bukti-bukti. Tetapi harus dengan apa namanya fact, fakta yang tidak hanya sekedar bukti. Ini bisa panjang lagi ya. Jadi maksud saya di Jakarta sekalipun itu banyak profesor yang hebat-hebat, tetapi mereka menjunjung kebenaran, kebenarannya itu mereduksi banyak halnya. Artinya kebenaran yang minus dengan kebajikan. Jadi kebajikannya itu sangat terbatas sehingga begitu keras. Dan itu satu sisi ya. Sisi lain memang antara visi dan demokrasi itu kalau bisa ketemu itu ideal. Ya, IKN ini kan visi. Demokrasi itu tadi komunikasi harus rembukan sana sini sana situ ya. Nah, ini yang sering dikritik ini. Ini demokrasinya buruk nih, komunikasinya buruk nih. Tujuannya baik, niatnya baik, visinya baik, tapi komunikasinya buruk, caranya buruk, lalu ini menjadi barang buruk gitu. Dampaknya bisa bisa buruk ya. Jadi itu idealnya visi itu disertai demokrasi. Jadi visi yang demokratis atau demokrasi yang visioner. Demokrasi yang punya visi, jadi tidak hanya demokrasi sekedar metode, sekedar omon-omon, sekedar rembukan, tetapi tidak punya visi. Seperti orang Minang katakan, demokrasi bagaikan kayu yang dibakar secara bersilang di dalam tungku untuk menanak nasi. Jadi menanak nasi itu visi. Demokrasinya apa? Demokrasinya kayu yang dibakar di dalam tungku. Itu sama dengan komunikasi, sama dengan debat. Tetapi debat itu sebagai sesuatu proses yang bermakna untuk menghasilkan visi. Jadi kayu yang dibakar secara bersilang itu digunakan untuk menghasilkan nasi dan nasi itu nanti akan dimakan oleh banyak orang. Itu
metafora ungu tadi itu nah disebut dengan demokrasi yang visioner atau visi yang demokratis gitu. Nah, itu susah. Dalam praktek susah. Demokrasi sibuk ngomong tentang metode, tentang proses, tapi mengabaikan visi. Jadi artinya demokrasi tanpa visi. Sebaliknya, visi mengejar visi itu mengabaikan demokrasi. Tapi kalau disuruh dimilih, ini kan ada dua pilihan ini. Milih demokrasi tanpa visi atau visi tanpa demokrasi. Tinggal milih nih. Tinggal milih. Kalau saya ya, itu namanya kebaikan. Kalau namanya kebaikan ya prioritas saya visi harus dikejar dulu. Meskipun mengorbankan demokrasi gitu. Meskipun juga itu tidak otoriter. Jadi itu memang sesuatu yang rumit dan kalau kita belajar pada perjalanan sejarah di negara-negara di belahan dunia ini kejayaan negara itu sering ditempuh dengan cara mengorbankan kedaulatan atau demokrasi. Ref, itu perutmu itu loh, Ref. Perutmu itu loh, Ref. Dengar nggak kamu? Oke ya, ini baru nyampe yang kedua. Nanti yang ketiga keempat, tipe keempat nanti kita ketemu di lain kesempatan. Nanti saya kabari apakah nanti kita sudah memungkinkan untuk ketemu karena kita masuk pertama itu tanggal 16 itu acaranya belum kuliah itu. 16 ini ya, 16 ini. Jadi mungkin minggu depan kita masih online. Nah, setelah itu minggu berikutnya kita baru ini. Kalau nggak tahu ya, kalau mid semester ya, saya nggak tahu ya. Oke teman-teman, diskusi kita akhiri dulu malam ini. Jadi saya masih menyimpan ada 2 poin ya. 2 poin itu tentang apa namanya pemerintah dalam masyarakat dan yang kedua pemerintah di luar masyarakat. Nah ini yang ketiga ini tambahan dari saya. Governmentality atau kepemerintahan itu adalah contoh tentang pemerintahan di luar masyarakat. Bukan di atas masyarakat, ya bukan di atas masyarakat, bukan power over, bukan kekuasaan atas masyarakat, bukan. Tetapi ini adalah jenis rasionalitas, jenis praktek pemerintahan yang memang itu berada di luar nilai, di luar kebajikan masyarakat. Itu namanya governmentality, namanya ya. Saya kira begitu dulu. Malam ini saya udah capek juga ini, nanti disambung di lain waktu. Oke, selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Iya, selamat malam, Pak. Selamat Oke. malam, Pak. Yo, malam. Malam. Malam, malam. Ayo, Pak.